Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf bahwa ternyata harus berbicara lebih dulu dari Yai, Profesor Imam, dan para pengasuh, para orang tua santri, dan khususnya para santri. Saya memang sudah lama pengen kesini, dan tahun lalu ketika Pak Soleh menghubungi saya lagi di Amerika, karena tahun lalu mungkin saya 8 bulan dari 1 tahun itu kalau nggak di Amerika, di Inggris atau di Tiongkok. Jadi memang keliling terus untuk yang saya sebut shopping ide, belanja ide, karena hidup ini juga perlu ide-ide. Nah, Pak Yai, saya kagum sekali bahwa bangunan Madrasah Aliyah ini, Pak Soleh tadi menyebut seperti istana, saya setuju. Beda sekali dengan Madrasah Aliyah tempat saya sekolah dulu, yang saya tinggal di Kotaan, yang kotaannya itu masih sangat lama, seperti mungkin waktu Pak Yai mondok. Tetapi saya percaya bahwa teman-teman yang dari pondok, teman-teman santri, termasuk yang sekarang sedang di Aliyah, bahwa santri itu punya modal yang tidak dimiliki oleh mereka yang sekolah di sekolah umum. Pertama, militan. Militan itu luar biasa, belajar siang malam, sebelum subuh sampai setelah isya. Tidak ada pelajar lain yang belajarnya semilitan itu. Nah, nanti setelah menjadi manusia dewasa dan harus terjun ke masyarakat, siapa yang militan itu yang sukses. Tinggal militannya itu diarahkan kemana. Kalau militannya diarahkan ke teroris, ya dia jadi teroris. Kalau militannya diarahkan ke bisnis, dia akan menjadi bisnis yang baik. Diarahkan ke birokrasi, dia akan menjadi birokrasi yang baik. Sehingga modal militan ini sudah ada di santri. Tinggal mau diarahkan kemana. Dan militan ini tidak bisa dibuat mendadak. Nggak ada orang tiba-tiba militan, itu nggak ada. Seperti nggak ada orang tiba-tiba makrifat, itu tidak ada. Jadi militan itu harus terbentuk oleh kondisi yang dilakukan secara disiplin tiap hari selama beberapa tahun. Itu baru terbentuk militan. Nggak ada mendadak militan, nggak ada. Di kursus 1 minggu menjadi militan, tidak ada. Militan itu, ya di pondok itu adalah hidup yang militan. Dan itu modal yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kelak ketika hidup di masyarakat. Tinggal kenapa banyak yang dulu militan ketika jadi santri tetapi tidak sukses. Nah, ini tinggal arah militannya saja yang mungkin tidak cocok, begitu. Penerapannya yang tidak cocok. Pertama, militan. Yang kedua, penularan. Di pondok itu terbentuk apa yang disebut karakter. Jadi para santri itu umumnya karakternya kuat sekali. Kenapa kuat? Karena terjadi proses penularan yang intensif antara pengasuh, antara kiai dengan santrinya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, tiap hari. Nanti Yai Asep hadir di sini, saya pengagum beliau, bahwa Yai Asep itu adalah contoh kiai yang meskipun sudah begitu hebatnya, tiap hari masih datang ke pondoknya dan masih mengajar. Sehingga terjadi penularan yang intensif
antara santri dengan kiainya, termasuk kiai yang sudah begitu hebat pun masih mengurusi santri. Saya kira di sini bisa maju, di pondok ini bisa maju karena Pak Kiainya juga ngeloni pondok ini, dikeloni siang malam secara intensif. Kalau enggak, tidak akan sukses. Saya pernah pengen tahu dan pengen sholat subuh di Amanatul Ummah di Pacet. Karena itu saya berangkat dari Surabaya jam 3, tetapi sampai di Pacet saya dapat tempat di MPL, dan ternyata ada pengajian di situ, kitab kuning tentang prinsip seperti ini yang berlangsung bertahun-tahun, itu menciptakan apa yang disebut karakter. Jadi santri menjadi berkarakter karena terikut proses penularan. Karakter itu nggak bisa diajarkan. Misalnya ada mata pelajaran pembentukan karakter, misalnya seminggu 2 kali selama 5 tahun, lulus. Apakah siswanya menjadi siswa yang berkarakter? Tidak. Karakter itu lewat proses penularan, bukan pengajaran. Jadi militan, punya karakter. Kemudian satu lagi, santri itu modalnya adalah biasa tawadhu. Tawadhu ini sekarang mahal sekali, karena tawadhu inilah modal untuk, dalam ilmu politik sekarang disebut akseptabel. Orang yang tawadhu cenderung akseptabel, bisa diterima oleh semua kalangan karena dia tawadhu, tidak sombong, tidak tinggi hati. Dan tawadhu di situ karena dari pondok, tawadhunya itu natural, tawadhunya itu asli, bukan tawadhu yang dibuat-buat, bukan tawadhu yang pura-pura, tetapi tawadhu asli karena terbentuk sejak masuk pondok sampai keluar pondok. Jadi sudah militan, berkarakter, kemudian tawadhu. Nah, menurut saya inilah modal utama bagi teman-teman yang sekarang di Madrasah Aliyah. Saya jadi ingat, saya ini lulusan Madrasah Aliyah, yang karena itu saya juga waktu saya dipanggil Bapak Presiden waktu itu Pak SBY agar saya menjadi Direktur Utama PLN, saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, saya ini bukan insinyur, saya ini bukan insinyur listrik, saya ini bukan sarjana, saya ini lulusan Madrasah Aliyah. Masa Direktur Utama PLN dijabat oleh Tamakan Madrasah Aliyah? Saya bilang begitu kepada Bapak Presiden. Saya tidak mau nanti Bapak Presiden disalah-salahkan karena mengangkat Tamakan Madrasah Aliyah menjadi Direktur Utama PLN. Saya tidak mau. Jadi ketika saya diminta menjadi Direktur Utama PLN, bukan saya, Alhamdulillah, terima kasih Pak, saya diangkat. Tidak, saya tidak mau. Dan saya ingatkan Bapak Presiden bahwa saya ini bukan insinyur listrik, saya ini tamatan madrasah aliyah. Tetapi Bapak Presiden mengatakan begini, padahal listrik ini waktu itu krisisnya bukan main, biar petnya itu nggak habis-habisnya. Sampai Bapak Presiden bilang istri beliau itu 1 bulan menerima pengaduan listrik mati itu sampai 3.000 kali. Pusing Bapak Presiden. Karena itu sudah dicoba tidak bisa, kemudian beliau memilih saya. Setelah saya ingatkan bahwa saya ini tamatan Madrasah Aliyah, ijazah saya adalah Madrasah Aliyah, beliau bilang begini, Pak Dahlan, saya tahu Pak Dahlan itu orang pesantren, tidak lulus perguruan tinggi. Tetapi saya tahu bahwa Pak Dahlan itu memiliki apa yang disebut leadership dan manajerial. Nah, dengan 2 modal itu, maka
Bapak Presiden bilang, saya yakin bahwa listrik akan menjadi baik. Wah, yang penting saya sudah ingatkan supaya Bapak Presiden jangan dalam tanda kutip tertipu. Tentu saya tidak langsung menerima, saya masih punya sejumlah alasan untuk tidak menerima, tetapi ya akhirnya Bapak Presiden tetap minta agar saya menjadi Direktur Utama PLN. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya di atas. Saya lanjutkan ya. Nah, maka itulah pertama kali dalam sejarah Indonesia bahwa Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara dijabat oleh tamatan madrasah aliyah. Lantas waktu itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, baik Pak, kalau semua alasan saya untuk menolak tidak bisa diterima, saya akhirnya menyampaikan ke beliau, saya tidak mau 5 tahun. Masa jabatan itu kan 5 tahun. Saya tidak mau 5 tahun. Saya mau 3 tahun saja. Setelah itu saya ingin menjadi orang bebas lagi. Karena seenak-enak manusia itu manusia bebas. Seperti Yai Jini, nggak mau bos, bebas, nggak terikat apa-apa, nggak mau bantuan pemerintah, bebas. Jadi merdeka, begitu. Nggak gampang terpengaruh. Saya juga begitu. Saya tidak mau 5 tahun Bapak Presiden, saya 3 tahun saja. Tetapi dalam 3 tahun ini saya akan bikin listrik Indonesia sama baiknya dengan Malaysia. Nah, kemudian Bapak Presiden bilang, ya sudah, terserah. Yang penting pokoknya mau dulu. Kemudian saya menjadi Direktur Utama PLN dan kita all out, sudah biasa saya sebutkan tadi, santri itu militan, santri itu berkarakter, dan santri itu tawaduk. Akhirnya kepada seluruh staf di PLN kita bekerja sama, bergerak bersama, akhirnya krisis listrik teratasi. Dan belum sampai 2 tahun, janji saya kan 3 tahun, belum sampai 2 tahun, baru 22 bulan saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden, Pak Dahlan sekarang waktunya jadi menteri. Saya bilang nggak mau Bapak Presiden, saya tidak mau jadi menteri. Karena janji saya 3 tahun memperbaiki listrik. Tapi beliau bilang listrik sudah bagus sekarang, sudah nggak ada lagi pengaduan. Itu Pak Dahlan saya angkat jadi Menteri BUMN. Saya sampai menangis, saya tidak mau, tapi beliau tetap mengatakan bahwa saya harus jadi menteri. Dan sekali lagi bahwa inilah dalam sejarah pertama kali Menteri BUMN dijabat oleh tamatan madrasah aliyah. Jadi udahlah, Anda tamatan madrasah aliyah nanti di sini sudah dapat segala-galanya dari Kiai, Anda bisa melakukan apa saja nanti. Karena itu waktu itu saya bertekad akan menjadi menteri sebaik-baiknya. Kenapa? Supaya kelak siapapun tidak takut lagi mengangkat tamatan madrasah aliyah untuk menjadi apapun. Tapi kalau waktu itu saya gagal memperbaiki listrik, saya gagal di Kementerian BUMN, maka orang akan kapok. Nah, ya, urusan madrasah aliyah. Karena itu ketika saya bekerja, saya selalu ingat, saya akan jaga nama baik santri madrasah aliyah. Agar kelak siapapun tidak khawatir lagi kalau mengangkat lulusan madrasah aliyah menjadi apapun. Terima kasih ya Syekh, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para penyai, lebih khusus beliau Kiai Haji Saifullah Al-Arif Billah, Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, yang kebetulan beliau adalah sahabat karib saya, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun sebentar, saya tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Dahlan Iskan. Selain cita-cita yang tinggi, kemudian saya juga menghormati beliau, Profesor Dahlan Iskan, karena apa saya harus hati, saya bersyukur dan saya berterima kasih bahwa jika saja beliau hadir, berarti beliau sudah betul-betul sehat dan betul-betul dalam kondisi yang prima. Bisa dalam kondisi malam yang semacam ini beliau bisa hadir di tempat ini. Itulah sebagai bentuk rasa terima kasih saya, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau adalah tamatan madrasah aliyah. Maka saya juga sama, tamatan madrasah aliyah tempo dulu yang tidak pakai sekolah. Yang tidak pakai sekolah karena saya kemudian mengikuti ujian ekstranen. Tapi memang saya sebelumnya pesantren, sebuah pesantren, dan kemudian sekolah di SMA negeri. Namun pada saat kelas 2 saya harus keluar sebab abah saya meninggal dunia. Dan kemudian saya kuliah di IAIN jurusan bahasa Arab. Boleh menggunakan ijazah yang ijazah swasta pun saat itu. Kemudian saya mengikuti ujian IAIN dengan 8 mata kuliah, mata uji. Sementara kalau ijazahnya negeri hanya 3 saja. Tapi saya persiapkan, saya bisa lulus. Selanjutnya saya kebetulan memang harus mencari uang untuk bagaimana membiayai hidup dan membiayai kuliah, mengajar. Suatu saat sekolah-sekolahnya mau menyelenggarakan akreditasi, saya diminta oleh kepala-kepala sekolah itu membuktikan ijazah saya. Padahal sebelumnya ya saya diminta untuk mengajar, baik mengajarnya dan seterusnya, tetap dengan murid. Tapi sekarang mereka akan akreditasi meminta ijazah saya. Saya tidak punya ijazah. Ijazahnya ijazah alias swasta, nilainya membuat sendiri, ya kemudian bisa masuk ujian tes ya karena harus mengikuti sekian banyak mata pelajaran tapi lulus. Setelah itu ketika saya diminta untuk pembuktian ijazah saya lebih memilih keluar daripada kemudian saya malu karena memang saya tidak punya ijazah. Padahal sudah 2 tahun mengajarnya dan kemudian sudah sedikit mapanlah kehidupan saya, punya masukan dia lebih baik kembali lapar lagi tapi tidak malu
Nah setelah itu kemudian saya berpikir bagaimana saya untuk kemudian bisa kuliah di tempat kami, yaitu di IPIP. Saya kuliah di IPIP. Kalau di IPIP-nya jurusan bahasa Arab, di IPIP-nya jurusan bahasa Inggris. Untuk itu pasti harus punya ijazah negeri. Dan kemudian saya mengikuti ijazah ujian negeri ekstramen MAAIN. Ini bukan hanya standar mandek MAAIN, Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Kemudian lulus, dan setelah lulus saya masuk IPIP. Ketika masuk IPIP oleh bagian pendaftarnya, Bapak dan Ibu sekalian ditolak. Ini ijazah apa? Ini misalnya hanya digunakan untuk masuk di IAIN, padahal saya sudah selesai tingkat 3 di IAIN-nya dan sudah selesai menyelesaikan perkuliahan di tingkat 3. Saya bilang, ini saya membawa SKB 3 menteri, tetap tidak mau. Ada satu persyaratan boleh saya daftar ketika Bapak ini, Mas ini, menemui pembantu rektor 1, Pak Krisna, saat itu Bapak pendaftaran. Saya daftar dan kemudian saya ujian dan lulus. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kurang lebih 1 tahun saya tidak berkehidupan, tidak mengajar, tidak apa. Dan sekarang setelah diterima di IPIP negeri zaman sekian ini, jurusan bahasa Inggris, rebutan untuk mau menerima saya sebagai guru, walaupun di siang hari karena punya kuliah. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi toh akhirnya kemudian saya bisa menyelesaikan sekolah sampai jenjang terakhir, sampai menjadi guru besar Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini ijazahnya adalah Madrasah Aliyah swasta ekstramen. Dan kemudian yang penting Bapak dan Ibu sekalian, kepada santri, kepada para pengelola, maka yang lebih penting bagaimana dibawakan madrasah ini, murid-muridnya, guru-gurunya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tentu kalau dari saya sudah mengenal persis beliau, kalau sudah memiliki sebuah keinginan begitu kuatnya beliau memegang keinginan itu. Kita senangkan dengan sebuah tekad yang tinggi dan terus istiqomah, karena baru bercita-cita saja, ketika cita-cita kita itu tinggi, kita sudah dicintai oleh Allah. Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya, yang tinggi, yang rendah cita-citanya. Tetapi Allah cinta kepada mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya heran, madrasah Aliyah saya pada tahun 2017 itu dapat award sebagai the most favorite school in Indonesia, sekolah yang paling favorit di Indonesia. Itu saya lihat. Tapi itu kan sudah berdasarkan penilaian yang diteliti secara baik. Artinya kalau the most favorite school ya dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya, sistem school in Indonesia, sekolah yang sistem pengajarannya terbaik di Indonesia. Ini Bapak dan saudara sekalian. Kemudian 1 tahun berikutnya dapat lagi award sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Kalau saja tidak dibawakan dengan cita-cita yang tinggi, tidak mungkin ini semuanya terjadi. Dan di situ kompetitornya itu pondok pesantren Gontor, Darul Najah Jakarta, dan kemudian Al-Amin Ridwan Sumeneb, kompetitornya. Di sekian ribu pondok pesantren diteliti, dijajarkan 4 pondok pesantren, dan kemudian Amanatul Ummah
dijadikan sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2020 masih dapat dari The Excellent Quality Education of 2020, lembaga pendidikan yang kualitasnya istimewa di tahun 2020, di bawah dan Ibu sekalian. Kemarin senam PTN itu yang diterima di dalam negeri, bukan yang di luar negeri, sebagai pembuktian daripada penghargaan itu pada tanggal 10 April, bayangkan 10 April yang lalu, untuk murid yang belajar di tahun 2019-2020 itu ada 393 yang diterima di senam PTN. Artinya ya kurang lebih 400 yang di dalam negeri saja. Di mana mereka diterima? Banyak yang diterima di ITB. Di ITB dengan jurusan-jurusan teknik pertambangan dan perminyakan, teknik mesin dan dirgantara, teknik industri, teknik informatika, jurusan-jurusan yang nomor 1 di ITB. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian diterima di Fakultas Kedokteran, di hampir seluruh fakultas kedokteran terakreditasi A di Indonesia. Kalau yang di Pulau Jawa, UNER, UB, UNS, UNDI, itu terakreditasi A. Kemudian di luar Jawanya, karena santrinya banyak juga yang di luar Jawa, di Pusri terakreditasi A, Andalas terakreditasi A, Bengkulu terakreditasi A, dan Sumatera Utara, Serbina Teknik Informatika, Farmasi, dan seterusnya, 393. Itu madrasah Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada satupun SMA negeri yang bisa memperoleh capaian seperti itu. Itu Bapak dan Ibu. Saya yakin bahwa NTS ataupun NA unggulan Simo Putih ini pasti pada saatnya akan seperti yang diperoleh oleh Amanatullah atau bahkan lebih, karena dibawakan oleh cita-cita yang tinggi yang oleh karenanya disertai dengan kecintaan Allah kepada mereka yang membawakan cita-cita yang tinggi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.